Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang tes potensi skolastik, penalaran matematika tentang barisan dan deret, bagian ketiga atau part 3. Nomor 1. Tiga bilangan membentuk satu deret geometri. Jika hasil kalinya adalah 216 dan jumlahnya 26, maka rasio deret adalah A 3 atau sepertiga, B 3 atau min sepertiga, C 3 atau 2, D 3 atau seperdua, E itu 3 atau min seperdua. Kita jawab. Dari model C itu, ya, tiga bilangan membantu satu deret geometri, berarti U1-nya itu adalah A, ya. Kemudian U2-nya itu pasti A kali R, kemudian U3 menjadi A kali R pangkat 2. Hasil kalinya adalah 216. Artinya apa? U1 kali U2 kali U3 sama 216. Jadi A dikali AR kali AR kuadrat sama dengan 216. Atau A pangkat 3 kali R pangkat 3 sama 216. Atau AR pangkat 3 sama 216. Maka AR sama dengan 6. Atau R sama dengan 6 per A. Kemudian kalau kita jumlah U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 26. Atau A ditambah R kuadrat sama dengan 26. Karena tadi di AR-nya itu adalah 6, kemudian R kuadrat berarti 6 kali R. Di 26 ini kan A ditambah 6 tambah 6R itu 26. Jadi A ditambah 6 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 per A itu sama dengan 26. Atau A ditambah 6 ditambah 36 per 6. 6 kali 6 36 per A. Atau kalau kita kali A ini, hasilnya adalah A kali A kuadrat, 6 kali A kali A 36 A kali A, jadi mati, jadi tinggal 36. Itu sama dengan 26 A. Atau A kuadrat dikurang 20A, jadi ini ke sini ke sebelah kiri menjadi 6 dikurang 26A, itu hasilnya min 20A tambah 36 sama dengan 0. Ternyata dia membentuk sebuah persamaan kuadrat. Jadi untuk mencari akar-akarnya, ya kita ada dua bilangan, yaitu kalau dijumlahkan hasilnya min 20, kalau dikalikan hasilnya 36. Ya, bilangan itu adalah min 2 dengan min 18. Itu jadi akar-akarnya adalah A kurang 2 kali A kurang 18, itu akar-akarnya itu A sama dengan 2 atau A sama dengan 18. R sama dengan 6 per A. R sama dengan 6 per 2. Kalau A-nya 2 berarti R-nya sama dengan 3. Kemudian R sama dengan 6 per A. R-nya itu 6 per A-nya 18 berarti menjadi sepertiga. Jawabannya adalah A3 atau sepertiga. Nomor 2. Jika tiga bilangan QST dan membentuk barisan geometri, maka Q kurang S per Q kurang 2S tambah T sama dengan berapa? Jadi A, S per S tambah T, kemudian B, S per S kurang T, kemudian C, Q per Q kurang S, kemudian D, S per Q kurang S, kemudian E, S per Q tambah S. Kita jawab. U1 sama dengan A atau sama dengan Q, atau U2 sama dengan QR sama dengan S, kemudian U3 sama dengan QR kuadrat sama dengan T. Q kurang S kurang apa per Q kurang 2S tambah T, berarti Q kurang QR per Q kurang 2 QR, karena S-nya itu adalah QR, ya. Kemudian T-nya adalah QR kuadrat. Kita keluarkan Q-nya, jadi tinggal 1 kurang R, di sini menjadi 1 kurang 2 R tambah R kuadrat. Nah, di sini kalau kita ubah ini menjadi 1 kurang R kuadrat, di sini 1 kurang R. Jadi kalau kita pisahkan
Q dikali 1 kurang R per Q dalam kurung dikali dalam kurung 1 kurang R kali 1 kurang R. Ini dipisah. Jadi Q1 kurang R ini bisa dihilangkan. Sehingga tinggal Q per Q dikali 1 kurang R. Atau sama dengan Q per Q kurang QR. Nah, di sini Q per Q dikurang S. Ya. Ini dikurang S. Nah, itu jawabannya adalah C ya, Q per Q kurang S. Sekarang nomor yang ketiga. Jika rasio deret geometri tak hingga jumlah mempunyai limit dan S limit jumlah deret tak hingga itu ini ya, 1 ditambah 1 per 4 tambah R ditambah 1 per 4 R tambah kuadrat ditambah 1 per R tambah 4 tambah R pangkat 3 dan seterusnya. Maka jumlahnya ini ya, jumlahnya maka ini jumlah deretnya ini, maka jumlah deret ini adalah A 1/4 lebih kecil per S lebih kecil 1/2, kemudian B 1/5 lebih kecil S lebih kecil 1/3, kemudian C 1/6 lebih kecil S lebih kecil 1/4, kemudian D 1/7 lebih kecil S lebih kecil 1/5, dan E 1/8 lebih kecil S lebih kecil 1/6. Kita jawab. S untuk bilangan terhingga ya, itu deretan yang deret geometri yang tak hingga adalah A per 1 dikurang R. R itu kalau kita lihat suku ke 1, 2, dan 3, jadi suku kedua per suku pertama suku ketiga per suku kedua itu sama dengan 1 per 4 tambah R. S sama dengan 1 per 1 kurang 1 per 4 tambah R, atau ini ya hasilnya adalah 4 ditambah R per 3 tambah R. Rasio untuk R yang kurang dari 1 memenuhi nilai R-nya itu, nilai mutlak R itu lebih kecil daripada 1, atau min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Sehingga S sama dengan 4 tambah R per 3 tambah R itu sama dengan 1 tambah 3 tambah R per 3 tambah R, atau 1 per 3 tambah R ditambah 3R tambah 3 per 3 tambah R, atau menjadi 1 per 3 tambah R tambah 1. Sehingga kalau ini S-nya kita kurangi 1, maka tinggal 1 per 3 tambah R. Kemudian kita tukar saja, ini bisa ke ini ya, ke atas ya. Jadi 3 tambah R sama dengan 1 per 1 S kurang 1. Atau R sama dengan 1 per S kurang 1 dikurang 3. R sama dengan 1 per S kurang 1 kurang 3 S kurang 1 per S kurang 1. Jadi ya, hasilnya adalah 1 dikurang 3S, karena penyebutnya sama berarti 1 dikurang 3S kurang 1, atau 1 kurang 3S tambah 3. Sehingga hasilnya menjadi 4 kurang 3S per 1S kurang 1. Sehingga rasio itu yang min 1 lebih kecil R lebih kecil 1 menjadi min 1 lebih kecil 4 kurang 3S per S kurang 1. Lebih kecil daripada 1. Kasus pertama. 4 kurang 3S per S kurang 1 itu lebih kecil daripada 1 ya, kita ambil ini. Nah, kita kemudian menjadi 4 kurang 3S per S kurang 1 dikurang 1, karena ini pindah ke sebelah menjadi kurang, itu lebih kecil daripada 0. Kemudian 1 ini kita ubah menjadi berbentuk S kurang 1, yaitu S kurang 1 dikurang X, per S kurang 1, atau bisa ditulis begini, S kurang 1 per di bawahnya S kurang 1. Jadi karena sudah sama ya, sama penyebutnya, jadi di atasnya bisa ditambah atau dikurang. Atau di sini menjadi 4 dikurang 3S kurang S tambah 1 per S kurang 1 lebih kecil daripada 0. Atau 5 kurang 4S per S kurang 1 itu lebih kecil dari 0. Jadi di sini 4 tambah 1 5, min 3S kurang S adalah min 4S. Dari sini maka S-nya itu tidak boleh, artinya ya, S-nya itu tidak boleh 1 dan tidak boleh 5/4. Kenapa? Kalau 1 menjadi 1/0 itu tidak terdefinisi, artinya tidak terdefinisi pada situ. Kalau S-nya 5/4 di sini masuk, 5/4 di sini jadi 0 ya. 0 per bilangan yang ada itu pasti sama dengan 0, bukan lebih kecil 0, artinya tidak terdefinisi pada saat 5/4. Kita ambil satu nilai antara S tidak sama 1 dan S tidak sama 4. Misalnya 1/5, karena 5/4 itu kan
1/4 ya. Jadi 1/4 itu masih lebih besar dari 1/5. Maka masukkan dalam rumusnya 5 kurang 4 kali 1/5 per 1/5 kurang 1. Hasilnya adalah 5 kurang ini 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Ya, ini sini juga 1, 6. Jadi 5 ini adalah 25/5, 4 kali 6, 24/5. Kemudian bawahnya 6/5 kurang 5/5, atau 1/5 bagi 1/5 sama dengan 1 itu lebih besar 0. Maka nilai antaranya 1 dengan ini adalah plus ya. Yang ini persamaan karena lebih kecil tadi, berarti harus titiknya itu S-nya lebih kecil daripada 1 atau S-nya lebih besar daripada 5/4. Kemudian kasus kedua yang 4 kurang 3S per S kurang 1 itu kita masukkan ini sama tambah ini min 1 ini kan lebih besar daripada min 1, berarti di kesini tambah menjadi plus ya, tambah 1 lebih besar 0. Kalau tadi kan di sini lebih kecil 0. Berarti ini maka 4 kurang 3S ya, ini satunya kita jadikan lagi S kurang 1 ya. Jadi 4 kurang 3S tambah S kurang 1 per S kurang 1 menjadi 4 kurang 3S tambah S kurang 1 lebih per S kurang 1 besar 0. Itu menjadi 3 kurang 2S. Jadi min 3X tambah S itu min 2, 4 kurang 1 jadi 3. Jadi 3 kurang 2S per S kurang 1. Maka artinya ini S-nya itu tidak boleh 1 dan S-nya tidak boleh 3/2. 1,5 ya tidak boleh. Nah, kita ambil satu nilai lagi antara 1 dengan 3/2. Nah, 1/3. Kita masukkan lagi dalam rumus 3 kurang 2 kali 1/3 per 1/3 kurang 1. Nah, ini menjadi 3 dikali 4, 1 ke 3 tambah 1, 4/3, di bawahnya juga 4/3. 2 kali 4, 8 ya. Jadi 3 ini bisa dari 9 bagi 3 per kurang 8/3. Di sini bawahnya 4/3 kurang 3/3 karena 1, atau 1/3 per 1/3, hasilnya adalah 1 lebih besar 0. Maka artinya memenuhi adalah S-nya lebih besar 1 atau S-nya kurang daripada 3/2. Jadi kalau kita lihat ininya grafiknya ini plus semua, kemudian di sini negatif. Jadi antara ini plus semua ya. Di sini kalau kita ambil di sini berarti bagian sininya yang negatif. Nah, di sini ada dua ini hasil positifnya, ini irisannya ini dari kedua persamaan tadi. Ini adalah 5/4 sampai 3/2, atau irisannya adalah 5/4 lebih kecil daripada S lebih kecil daripada 3/2, atau 1/4 ini lebih kecil S lebih kecil daripada 1/2. Sehingga jawabannya adalah A, 1/4 lebih kecil S lebih kecil 1/2. Kemudian nomor 4, antara bilangan 8 dan 112 disisipkan 10 bilangan sehingga bersama kedua bilangan tersebut terjadi deret aritmetika. Maka jumlah deret aritmetika yang terjadi adalah 120, 360, 480, 600 dan E 720. Kita jawab. Jadi dari sini antara bilangan 8 dan 112, berarti kalau antara bilangan 8 adalah suku pertama dan 112 itu adalah suku yang terakhir. U12 karena 8 antaranya 8 dengan 12 ditambah 10 bilangan diantaranya jadi 12. Jadi U12 itu 112. Sn itu sama dengan n/2 kali A tambah UN. Jadi 12 n-nya 12 per 2, 8 tambah UN-nya 112 sama dengan 6 dikali 120, hasilnya 720. Maka hasil jawabannya adalah E720. Jadi ini rumus Sn sama dengan n/2 kali A ditambah UN. UN itu kan A ditambah n kurang 1 kali B ya. Jadi sama saja kalau rumus yang lain adalah Sn per n/2 kali 2 kali A ditambah n kurang 1 kali B. Nah, kalau kebetulan U-nya sudah ada, U terakhirnya, kemudian A-nya juga sudah ada, N-nya juga jelas 12, maka kita langsung pakai rumus ini. Sn sama dengan n/2 kali A ditambah UN, berarti 12 per 2 kali 8 tambah 2, 112, atau 6 dikali 120
itu sama dengan 720. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, This is not a dream. nomor yang kelima. Tiga buah bilangan merupakan suku-suku berurutan suatu deret aritmetika. Selisih bilangan ketiga dan bilangan pertama adalah 6. Jika bilangan ketiga ditambah 3, maka ketiga bilangan tersebut merupakan deret geometri. Jumlah dari kuadrat ketiga bilangan tersebut adalah A21, B35, C69, D115, dan E126. Kita jawab. Jadi direct karena ini tiga buah bilangan suku berurutan deret aritmetika, berarti directnya adalah A tambah B, A ditambah 2B. A ditambah 2B karena di sini kurang ya. Bilangan pertama, selisih bilangan ketiga dan bilangan pertama adalah berarti suku ketiga ini A tambah 2B dikurang bilangan pertama A, itu sama dengan 6. Atau 2B sama dengan 6. Maka B itu sama dengan 3. Jadi 6/2 sama dengan 3. Jadi kalau directnya kita ganti B menjadi 3, tinggal menjadi A di A tambah 3, A tambah 6. Nah, sekarang ini kita lihat rasionya berapa. A tambah 3 per A sama dengan A ditambah 6 tambah 3. Ini kan kalau ditambah lagi 3 menjadi A tambah 9 per A tambah 3. Ini menjadi setelah tambah 3 menjadi direct geometri. Jadi rasionya itu A tambah 3 per A sama dengan A tambah 9 per A tambah 3 ya, R-nya. Selanjutnya A tambah 3 per A sama dengan A tambah 9 per A tambah 3. Nah, ini kita kali silang ya. Seperti biasa kalau ada begini modelnya kita kali silang. A tambah 3 kali A tambah 3. Sini A dikali A tambah 9. Atau A tambah 3 pangkat 2 sama dengan A dikali A tambah 9. Kita uraikan A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 sama dengan A kali A kuadrat ditambah 9A ya. Jadi 6A kurang 9A sama dengan min 9 ya. Jadi ini kita pindahkan semua ke kiri. A kuadratnya hilang. 9A-nya. 6-nya dikurang 9A. Kemudian 9 yang pindah ke sini menjadi minus. Maka min 3A. Jadi 6A kurang 9A jadi min 3 sama dengan min 9. Atau A-nya itu sama dengan 3. Ini 9 bagi 3 ya. Sehingga dapat 3. Sehingga directnya adalah A ditambah A tambah 3 tambah A tambah 6 adalah 3A-nya 3. 3 tambah 3, 6. Baru 3 tambah 6 adalah 9. Jadi jumlah dari kuadrat ketiga bilangan itu adalah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 9 tambah 36 tambah 8. 1 itu sama dengan 126. Jadi jawabannya adalah E 126. Perempuan itu sama seperti bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik dan penuh kasih sayang. Ali bin Abi Thalib. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.